Kalian semua pantas mati! Yo dan halo guys, welcome back to BCTBCA Channel. Kembali lagi bersama gue Distira, Gua Revan. dan seperti biasanya kita akan membacakan alur film sesuai requestan yang ada di video kemarin nih guys ya, yaitu Kalian Pantas Mati. Film ini dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang siswa yang memiliki indera keenam, dan dia pun diikuti oleh sosok cantik setiap harinya. Misteri apakah yang ada di balik sosok wanita cantik ini? Dan sebelum lanjut, angka banyak kalian tekan like, comment, share, and subscribe tentunya, Dan jangan lupa loncengnya guys. agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Dan gak usah banyak bacot lagi ya guys, langsung aja ke alur filmnya. Check it out. Di awal film kita diperlihatkan ada seorang siswa SMA yang bernama Raka yang baru pulang sekolah dengan menaiki busway. Raka ini bukan siswa biasa. Dia ini memiliki kemampuan spesial. Ia dapat berkomunikasi dengan roh yang sudah meninggal. Bisa kita lihat Raka kesulitan dalam menjalani kesehariannya. Bahkan ia seringkali mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari teman-teman sekolahnya. Benar saja, ia kerap dibully di sekolahannya. Meskipun begitu, dia itu orangnya sangat baik. Saking baiknya terhadap roh yang bergentayangan, dia dengan sukarela membantu roh tersebut untuk mengungkap kebenaran tentang kematian mereka. Scene pun berpindah kepada sekelompok muda-mudi yang sedang dugeman sambil menyalakan kembang api. Namun salah satu dari mereka harus pulang dikarenakan emaknya minta dibelikan nasi padang. Apa boleh buat, gadis cantik itu pun mulai jalan ke parkiran. Namun secara tiba-tiba dia diteror oleh sesosok wanita burik, lengkap dengan masker yang dilumuri dengan sirup marjan rasa strawberry. Oh, Cuk. Itu kan merah-merah di maskernya anjir. Itu tuh lipstick, cuk. Mana ada lipstick anjir? Ya, ntar kalian juga tahu lah itu apa lah ya. Oke, lanjut. Sungguh naas, gadis tersebut pun harus tewas terkena ulti Johnson. Dan film pun baru saja dimulai. Seolah sudah tidak bisa menahan perlakuan buruk dari teman-temannya, Raka memutuskan untuk pindah ke sekolah baru. Awalnya ia yang bersekolah di Jakarta, namun sekarang Raka memutuskan untuk pindah ke Bogor. Di perjalanan dia merasakan kehadiran sebuah sosok. Sekelas info ya adik-adik, bisa kalian perhatikan ciri-ciri tersebut bisa dengan mudah Raka sadari, dikarenakan dia memiliki gelang sakti yang apabila ada sosok muncul, maka gelang tersebut akan langsung merespon dengan cara menyusut sebagai tanda bahwa sosok tersebut ada di sekitarnya. Lanjut ke cerita. Ternyata itu bukanlah sosok hantu, melainkan hanya seekor nenek-nenek. Ekor seorang lah kali. Sama aja kan satu biji nenek-neneknya anjir. Ya gak ekoran juga lah, masa ada ekornya nenek-nenek anjir. Udah lanjut. Yang secara tak sengaja menjatuhkan permen jahe miliknya. Kejadian itu pun membuat salah seorang siswi cantik yang duduk di belakangnya pun tertawa akibat kelakuan konyol yang Raka perbuat. Jika diperhatikan, siswi tersebut lumayan cantik juga. Jiwa jomblo Raka pun langsung bergejolak gak ketulungan. Dengan rayuan manis ala-ala pangrok. Pangrok anjing? Mana ada pangrok? Fuckboy anjir. Kok fuckboy? Hanya dengan beberapa menit saja, Raka pun bisa dengan mudah meluluhkannya. Belum juga mengenal lebih jauh, Raka mulai menyadari bahwa siswi cantik yang baru saja dia temui itu bukanlah manusia, melainkan sesosok hantu. Singkat cerita, sampailah Raka di Bogor, yang merupakan kampung halamannya sendiri. Ia akan bersekolah lagi di sana, dan juga akan memulai hidup baru dan tinggal bersama dengan sang paman yang bernama Mang Ajat. Mang Ajat sendiri ternyata juga memiliki kemampuan yang sama dengan Raka. Tentu saja hal ini membuat Raka sedikit lega.
Di keesokan paginya tibalah saatnya hari pertama Raka untuk bersekolah lagi. Namun kepindahan Raka tidak membuatnya terlepas dari masalah begitu saja. Justru ia harus berhadapan dengan hal yang lebih rumit. Dikarenakan tempat di mana Raka bersekolah, di situ ada sekelompok geng kelas, dan ternyata gadis yang pada awal film tadi terulti Johnson itu bernama Vanessa. Dia ini adalah salah satu dari bagian geng tersebut. Belum selesai dengan para geng kelas yang sering menjahilinya, secara tiba-tiba gelang itu pun merespon. Terlihat ada sesosok hantu masker yang sebelumnya sempat muncul pada awal film tadi. Selepas pulang sekolah, dia pun melepas penatnya dengan menggambar hantu masker yang tadi dia lihat. Namun hantu cantik itu muncul lagi dan berusaha untuk menghibur Raka. Akan tetapi Raka menghiraukannya begitu saja. Lalu Shin pun berpindah kepada salah satu personil geng kelas yang bernama Lisbeth. Nampaknya dia ini sedang mengkhawatirkan asu kesayangannya yang hilang. Dan beberapa saat kemudian terdengar suara asu dari luar rumahnya. Lisbeth pun dengan panik mencari ke arah suara tersebut. Namun secara tiba-tiba balon hitam pun meletus. Balon hitam mana ada, balon hijau coy yang meletus. Itu mah lagu coy. Lengkap dengan cairan marjan rasa stroberi yang melumuri seluruh tubuhnya. Seketika itu juga Lisbeth pun berteriak histeris. Belum selesai dengan itu, secara tiba-tiba hantu masker muncul. Tragisnya malam itu juga Lisbeth pun harus log out di tangan hantu tersebut. Di keesokan harinya, orang tua Lisbeth dan polisi pun mulai menyelidiki hilangnya Lisbeth. Berita tersebut langsung terdengar kepada geng kelas, terutama kepada Sonya, yang terlihat khawatir dan ketakutan sebab dia merasa kejadian yang dia alami bersama teman gengnya ini ada kaitannya dengan setan masker. Kita pindah lagi kepada Raka yang seolah menyesali pertemuan pertamanya dengan hantu cantik tersebut, disebabkan dia sering dibully oleh teman-temannya, terutama oleh geng kelas, yang mulai mencurigai Raka bahwa dia bisa berkomunikasi langsung dengan hantu masker. Semenjak hari itu, Raka mulai menjauhinya dan tidak mau melihatnya lagi. Kita lihat dulu keseruan dari salah satu geng kelas sekaligus gamers yang bernama Nino. Terlihat dia sedang mabar game pocong sama teman-teman gengnya yang bernama Romi. Namun di sela-sela keseruannya tersebut, hantu masker pun muncul dan mengganggunya, hingga pada akhirnya Nino pun harus jadi korban berikutnya atas kekejaman dari hantu masker. Sepulang sekolah, Raka terlihat sedang mencari hantu cantik, namun setelah dia mencari kemana-mana belum juga kelihatan. Di saat gelangnya Raka sudah merespon, bukannya ketemu dengannya, malah dia bertemu dengan Pak Dudung, sang penjaga sekolah yang sedang membersihkan gudang. Dirasa tidak ada tempat lain lagi, Raka pun pada akhirnya berusaha untuk mencarinya ke terminal bus. Dikarenakan disitulah tempat pertama kalinya dia bertemu dengan sosok cantik tersebut. Setelah cukup lama mencari, pada akhirnya dia bisa bertemu lagi. Di situ Raka langsung meminta maaf atas semua yang telah dikatakan sebelumnya, dan Raka pun mengetahui bahwa untuk kali ini Raka sangat membutuhkannya sebagai teman hantunya. Shin berpindah kepada geng kelas yang mulai khawatir dikarenakan sudah berapa hari ini Nino menghilang. Mereka semua pun berusaha mencari bukti, namun apa yang mereka temukan sungguh di luar Nurul. Rekaman webcam yang menjadi saksinya bahwa sebelum dia menghilang, dia sempat menyebutkan sebuah kata, yaitu setan masker. Itu sudah jelas membuktikan bahwa teman-temannya yang hilang ada kaitannya dengan setan masker. Hari demi hari Raka jalani kini semakin berwarna setelah kembalinya hantu cantik itu di kehidupannya. Dan Raka pun memberi nama dia dengan sebutan Windy. Di sekolahan yang kelas mulai berubah anjing. Kelas berubah jadi apa? Jadi pocong. Bukan itu, cok. Di sekolahan, geng kelas pun mulai berulah lagi dikarenakan Sonya dan yang lainnya mendapatkan nilai yang busuk. Mereka pun mulai membuli Erlin yang termasuk siswa paling berprestasi di kelasnya. Diibaratkan niat mau menjadi pahlawan kesiangan untuk Erlin, lagi-lagi Raka yang menjadi bahan bulian dari geng mereka. Di sini Raka sempat merasa tidak berguna dan lemah, namun Windy berusaha untuk memberi semangat untuk Raka dikarenakan dia sudah mulai berani untuk melawan rasa takutnya. Di malam hari, Romi Rafael terlihat. Romi Rafael goblok, jadi kepesulap ini. Bukan cuy, dia Romi doang anjir.
Di malam hari, Romi terlihat sedang menyelinap ke sekolahan untuk mencuri soal ujian. Meskipun dia hampir saja ketahuan oleh Pak Dudung, namun pada akhirnya dia berhasil mendapatkan soal tersebut dan lekas mengirimkannya kepada Sonya dan yang lainnya. Mereka pun sangat senang atas keberhasilan Romi yang akan dikerjakan langsung oleh Erlin. Di saat Romi hampir ketahuan oleh Pak Dudung, meskipun di dalam baunya kurang enak untuk dicium, dia pun harus bersembunyi di kamar mandi. Namun itu semua merupakan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dia malah diteror oleh setan masker dan sudah dipastikan Romi telah menjadi korban selanjutnya. Di sini Raka mulai menanyakan kepada Windy tentang setan masker. Namun Windy bilang bahwa dia tak pernah melihat sosok tersebut. Di saat Raka pulang, Mang Ajat bertanya tentang sebuah berita di sekolahannya Raka, bahwa ada siswi yang tewas tertabrak bus yang bernama Dini Tatrayani. Dengan sigap Raka pun mulai mencari tahu tentang Dini kepada Erlin. Dia pun sedikit mengetahui sesuatu dan menyuruh Raka untuk ke perpustakaan untuk mencari tahu lebih dalam lagi. Namun di sini Raka malah diteror oleh setan masker. Meskipun Raka sudah berusaha untuk berkomunikasi dengannya, nampaknya setan masker tidak menginginkan hal tersebut. Di sini setan masker mulai menyerang Raka, namun dia tidak bisa menyentuhnya. Dan secara tak sengaja, masker setan itu terlepas. Seketika itu juga Raka pun langsung melongo. Terlihat sosok yang ada di balik masker tersebut adalah sosok yang selama ini Raka kenal, yaitu Windy. Di sini Raka langsung mencari keberadaan Windy. Raka pun langsung menyatakan bahwa Windy itu adalah setan masker. Dan scene flashback pun terjadi di sini. Ternyata Dini itu adalah anaknya Pak Dudung. Dia sering dibully oleh geng kelas yang menyebabkan Dini trauma parah. Di malam yang diiringi hujan deras, Dini memutuskan untuk kabur dari rumah. Meskipun sempat dicegat oleh bapaknya, di sini Dini bersikeras untuk pergi dan kejadian tragis pun menimpanya. Dini pun langsung tewas di tempat, yang membuat bapaknya Dini sangat histeris atas kejadian yang terjadi kepada anak semata wayangnya. Dan semenjak hari itu, Raka tegaskan bahwa dia tidak ingin bertemu dengannya lagi. Dan soal balas dendamnya kepada Sonya dan yang lainnya, Raka berjanji bahwa dialah yang akan mengurusnya. Dengan emosi tingkat tinggi, Raka pun dengan barbar menghajar Dodit sekaligus pacarnya Sonya. Disebabkan Raka sudah mengetahui semuanya, Sonya dan Dodit pun langsung pergi dari tempat tersebut. Mang Ajat pun berusaha untuk memberitahukan sesuatu hal penting mengenai Dini, bahwa bisa jadi apa yang Dini bilang itu benar. Menurut buku primbon, di situ tulis ada sosok yang disebut setan dua wajah. Kenapa bisa begitu? Diakibatkan penderitaan dan dendam yang sangat mendalam kepada karakter aslinya terlalu besar, hingga munculnya sosok lain yang ganas dan juga jahat. Dan sudah pasti bahwa sosok inilah yang telah menyerang orang-orang yang dia benci. Dan ternyata inilah awal mulanya setan tersebut memakai masker. Sebab pada waktu itu Dini dibully disebabkan dia tidak tega melihat temannya Erlin terus-terusan menjadi sasaran mereka. Namun apa yang dia dapat? Bulian dan siksaan yang membuat Dini menuntut balas sampai sekarang. Nampaknya yang menjadi korban berikutnya adalah Dodit. Namun bukannya setan masker yang menyerangnya, melainkan psikopat yang ternyata itu adalah Pak Dudung. Setelah Dodit berhasil kabur dari Pak Dudung, dia pun langsung menceritakan semuanya kepada Sonya. Dan mereka pun menduga semua teman-temannya telah disekap olehnya. Scene pun berpindah kepada Mang Ajat dan juga Raka yang masih kebingungan dengan kasusnya Dini dan siapa yang telah membuat setan tersebut menguasai roh Dini untuk membalas dendam. Dan Raka pun teringat suatu nama yaitu Pak Dudung. Dan Raka pun dibuat yakin setelah Mang Ajat bilang bahwa Pak Dudung pernah mendatanginya untuk belajar ilmu hitam agar dia bisa memanggil roh Dini dan menemuinya untuk yang terakhir kalinya. Setelah mendengarnya, Raka pun memutuskan untuk pergi dan menyelamatkan roh Dini dari kekuatan roh jahat yaitu setan masker. Kita kembali lagi kepada Sonya dan juga Dodit
yang sedang berada di gudang sekolah sebab dia merasa bahwa teman-temannya disekap di sana. Dan secara tiba-tiba psikopat itu pun muncul dan langsung menghantam Dodit dengan kunci Inggris. Dan ternyata benar dugaan mereka selama ini. Dengan mata kepalanya sendiri Sonya melihat mayat Romi yang sudah membusuk. Di malam itu pun Dodit dan juga Sonya pun harus menjadi korban atas kejelasan kunci Inggrisnya Pak Dudung. Tak berapa lama Raka pun datang dan langsung mencurigai suatu tempat, yaitu gudang yang dijaga oleh Pak Dudung. Dan setelah dicek ternyata benar para jasad dari geng kelas berada di gudang tersebut. Dan di situ juga ada jasadnya Dini yang sudah jadikan bahan ritual ilmu hitam oleh bapaknya sendiri. Di waktu yang bersamaan Mang Ajat mulai khawatir dan bergegas mengeluarkan senjata pamungkasnya yang berupa kujang emas untuk membantu Raka menghadapi setan masker. Scene pun berpindah di sebuah lapangan basket. Para siswa pun sudah dimanipulasi bahwa akan ada acara dadakan dari pihak sekolah. Meskipun Raka sudah memperingati teman-temannya untuk segera keluar, namun itu semua sia-sia belaka. Mereka pun terjebak di ruangan tersebut terkecuali Nara, personil geng kelas yang hanya tinggal dia seorang. Dengan jiwa psikopatnya, Pak Dudung langsung menghabisinya tanpa belas kasihan sedikit pun. Meskipun semua geng kelasnya sudah dibasmi oleh Pak Dudung, namun nampaknya setan masker itu menginginkan lebih banyak korban lagi. Pertarungan singkat pun terjadi di sini. Di sini Raka berusaha untuk menyadarkan Dini dengan mengingatkannya kembali kenangan masa kecilnya dulu. Ternyata sebelumnya Raka adalah teman masa kecilnya Dini. Kesadaran Dini kini mulai perlahan kembali setelah Raka memasang gelang miliknya kepada Dini. Meskipun setan masker sudah terpisah dari Dini, setan masker malah menyerang Raka. Dalam keadaan terdesak, Mang Ajat datang dan membawakan kujang emas kepada Raka. Dengan beberapa sebutan saja, setan masker pun pada akhirnya dapat dimusnahkan. Di sini bisa kita lihat Dini pun berpamitan dengan semua teman-temannya, termasuk juga dengan bapak yang sangat dia sayangi. Film pun diakhiri dengan dikuburkannya jasad Dini, yang pada akhirnya Dini bisa beristirahat dengan tenang di alam sana. Dan film pun selesai. Oke guys, inilah akhir dari film Kalian Pentas Mati. Dan seperti biasanya gua akan membacakan pesan-pesan yang ada di film ini, jadi dengarkan baik-baik. Film ini mengajarkan kita untuk tidak membuli teman kelas kalian ya guys ya. Walaupun teman kalian burik dan juga cupu, janganlah kalian berjahat kepadanya. Angka baiknya kalian berbuat baiklah kepada teman kalian itu ya guys ya, jika kalian tidak ingin setan masker menghantui kalian ya guys ya. Oke, jadi gimana menurut lu tentang film ini? Film ini lumayan cukup bagus ya buat ukuran film Indigo ya. Tapi ya kasihan juga lah ayahnya jadi dimasukin ya kan. Iya, jadi kesetanan dia karena itulah rasa kecewa karena anaknya dibully sampai tewas kan. Ya udahlah. Ya kalau ada yang mau request tinggal tulis di kolom komentar ya guys. Iya, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Ambulan tayo. Udahlah, gue Yustira pamit. Gua Revan. See you next time video. Bye bye.